Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Mills Enermax Maxtreme setelah pemakaian 100 km. Terima kasih banyak buat Mills yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngebahas detail tentang fitur-fitur yang kita dapatkan dengan sepatu ini. Karena udah pernah saya bahas di first run impression-nya. Tapi video ini itu lebih ngebahas tentang pengalaman saya setelah menggunakan sepatu ini sejauh 100 km, gimana kondisinya sepatu ini. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 275-an, yang mana itu masuk kategori tengah-tengah, di antara 250 sampai 300 gram itu masuk kategori standar. Dan kalau sepatu ini kategorinya adalah, segmennya adalah daily trainer, itu pas banget. Biasanya daily trainer yang menurut saya paling ideal adalah 250 sampai 300 gram. Terlalu ringan nggak bagus juga sih, terlalu berat juga nggak pas. Jadi tergantung segmennya ya. Kalau daily trainer ya bagusnya memang antara 250 sampai 300 gram. Dan setelah saya gunakan sejauh 100 km, saya merasakan untuk berat sepatunya sendiri nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi kayak pas aja gitu untuk bisa dibilang sebagai daily trainer. Dan kalau kita itu kan pakainya di berbagai macam latihan ya, kadang easy run, kadang slow run banget gitu loh, terus kadang tempo juga, bahkan sudah saya pakai untuk long run juga sepatu ini. Dan berat sepatunya menurut saya ideal banget untuk bisa dibilang sebagai daily trainer. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri kondisinya setelah 100 km masih sangat baik menurut saya. Tidak ada sama sekali lem-lem yang copot gitu ya, atau kondisi uppernya yang robek. Sama sekali masih intake banget, tidak ada permasalahan sama sekali di bagian uppernya. Untuk durability-nya saya bilang masih sangat baik. Kalau misalnya kenyamanannya sendiri, sepatu ini uppernya termasuk nyaman banget menurut saya. Daily trainer ya harusnya memang seperti ini gitu ya, jangan terlalu tipis, yang mana biasanya ngejar breathability-nya. Sepatu ini breathability-nya juga standar aja, nggak bisa dibilang bagus banget, yang adem banget, enggak. Tapi sama sekali bukan sepatu yang panas ya. Saya pakai long run juga, panas-panasan juga masih aman banget. Kenyamanannya bagus menurut saya, cuman yang bikin saya kurang srek adalah fittingnya. Fitting upper fit-nya itu menurut saya agak terlalu lebar aja. Tapi sebenarnya ini hampir semua terjadi di sepatu-sepatunya Mills ya. Ukurannya Mills tuh agak lebih besar sedikit, agak lebih panjang sedikit. Jadi kalau 42 itu, kalau brand-brand yang saya tahu yang banyak itu adalah 26,5. Tapi kalau di Indonesia memang banyak yang 27 ya. Atau bahkan ada yang 27,5 di ukuran 42-nya. Dan untuk fittingnya sendiri agak sedikit kegedean. Yang mana ini pro dan kontra, karena pro-nya adalah kalian pasti merasa lebih nyaman, lebih rileks gitu ya. Cuman pada saat kalian ingin meningkatkan kecepatan itu kadang butuh fitting yang lebih rapat. Ya lebih, fitting yang lebih bener-bener bisa nempel ke kaki kita gitu ya. Tapi jangan salah, ini bukan suatu hal yang negatif, tapi lebih ke preferensi aja ya. Kalau mayoritas pakai sepatu ini tuh saya easy run aja, jaraknya relatif. Ada yang long run, ada yang kadang juga cuman 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Dan menurut saya kenyamanannya memang enak. Di samping bahan uppernya luas atau base-nya itu juga memadai. Jadi jari-jari saya bergerak dengan sangat baik. Ya jadi untuk kenyamanannya mantep lah. Yang salah satu yang kekurangan di upper sepatu ini itu adalah di bagian tang atau lidahnya. Lidahnya sendiri itu ada gasetnya atau ada sabuknya di belakang. Dia gasetnya tang ya, ada sabuk, di dalam maksudnya, bukan di belakang. Sabuknya ini menjaga biar lidahnya itu nggak gampang bergerak. Dan itu sangat bermanfaat. Cuman lidahnya menurut saya agak kepanjangan. Jadi pada saat saya kakinya masuk gitu ya ke dalam,
itu saya merasa kadang ada yang ngeganjel, terutama pada saat masuk. Bahkan menghalangi kaki saya untuk masuk. Tapi kalau udah masuk sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dan nggak kerasa juga untuk sabuknya. Cuman kadang-kadang aja pada saat masuk agak terganggu aja. Ya kepanjangan dikit sih. Sebenarnya nggak perlu sepanjang ini untuk sabuk daripada lidah sepatunya. Untuk tali sepatunya, lacing sistemnya saya nggak ada masalah sama sekali. Kolarnya juga nyaman. Dan bekerjanya untuk heel counternya juga menurut saya gigitannya mantep. Jadi nggak ada potensi heel slip. Untuk upper fit-nya sangat baik sih menurut saya. Bahkan upper fit-nya ini menurut saya lebih nyaman dari kebanyakan daily trainer, baik itu brand lokal maupun bahkan brand luar ya. Termasuk lumayan nyaman lah. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya dia base-nya adalah EVA foam, yang mana EVA foam ini paling populer dipakai untuk daily trainer karena memang bisa ngehandle ya kemauan kita untuk dipakai daily trainer ya. Dia durable, kemudian tapi nggak yang keras-keras banget. Setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 30-an lebih dikit, 31, 32 lah. Yang mana itu standar. Tapi jangan salah, itu sama sekali nggak keras, tapi nggak bisa dibilang empuk juga ya. Standar daily trainer lah. Kalau angka segitu, itu paling enak untuk dipakai berbagai macam latihan. Baik itu kenceng, slow, itu enak semuanya gitu ya. Bukan yang terbaik di kenceng, tapi bukan yang terbaik di slow juga. Jadi tengah-tengah banget. Lebih ke overall gitu ya. Lebih ke netral lah. Lebih bisa dipakai ngapain aja. Dan ini nggak yang mati juga karena kalau teman-teman bisa lihat setelah 100 km dia ada decrease-nya dikit gitu. Yang mana menandakan midsole-nya hidup gitu ya. Walaupun nggak yang soft banget, yang benar-benar ngekompres. Yang jelas midsole-nya sendiri menurut saya setelah 100 km pemakaian bisa banget ngehandle sebagai daily trainer. Saya pakai long run, nyamannya tetap dapet. Tapi nggak yang terlalu empuk. Jadi untuk long run kadang kalau terlalu empuk saya sendiri nggak suka ya. Jadi yang pas seperti ini yang menurut saya komposisi yang terbaik untuk dipakai long run. Nggak gampang capek tapi tetap terasa nyamannya. Dipakai tempo run juga masih sangat bisa menghandle. Responsif juga dia. Firmnya dapat. Pada saat saya keep up the pace, naikin pace gitu, dia ngerespon dengan sangat baik. Kemudian dipakai slow juga nyamannya, empuknya itu juga lumayan kerasa walaupun yang bukan yang empuk-empuk banget karena bukan max cushion shoes ya sepatu ini. Dan setelah 100 km pemakaian, midsole-nya sendiri tidak menampakkan ya hampir sama kayak baru sih menurut saya. Ini termasuk durable banget, cuman ada penampakan crease-nya aja, di crease di samping sini. Ya wajar aja 100 km pemakaian dan 100 km pemakaian lagi enak-enaknya menurut saya karena EVA foam itu memang semakin lama dipakai semakin nyaman gitu ya. Cuman kalau udah umurnya udah kepanjangan, udah ketuaan juga nggak bagus juga sebenarnya. Tapi 100 km masih seperti ini. Jadi ya luar biasa sih. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri pattern-nya seperti ini dan setelah 100 km pemakaian teman-teman bisa lihat rubbernya udah mulai ada penampakan kepakainya gitu ya. Gesekan dengan aspal atau tanah. Tapi menurut saya ini masih bisa ngehandle banget karena 100 km masih tebel. Karena memang basicnya dia rubbernya lumayan dikasih banyak, tapi nggak yang over ya. Pas banget, karena kalau berlebihan biasanya akan terasa sangat keras sepatunya. Dan ini pas, saya kira dulu pertama kali itu dia soft compound banget, yang mana dia bakal gampang, ausnya. Tapi ternyata setelah 100 km pemakaian, ternyata lumayan juga ya, masih banyak juga. Jadi saya pede banget kalau sepatu ini masih bisa sampai 300-400an aman banget gitu ya. Saya mikirnya dulu 300 kayaknya udah berat banget gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat pemakaian setelah 100 km, 400 bahkan mungkin 500 masih mampu aja sih sepatu ini dengan performa terbaiknya ya. Bukan berarti nggak bisa dipakai setelah itu. Ya masih bisa aja sebenarnya. Cuman biasanya langsung decrease atau langsung turun performanya lah gitu. Kadang udah miring-miring dan lain sebagainya, alangkah baiknya diganti gitu ya. Kayaknya top-topnya mungkin sampai 400-an, yang enak-enaknya maksudnya, yang maksimal performanya ya sekitar 400-an, saya rasa masih bisa ngehandle banget. Mills itu kayaknya lagi gencar banget ngeluarin artikel, yang mana artikel-artikelnya ini nggak bisa dipandang sebelah mata, karena saya sendiri udah ada beberapa sepatu baru yang dikirim oleh Mills, dan itu menurut saya wah ternyata Mills kayaknya serius banget di segmen running ya. Dan kalau saat ini menurut saya pribadi Ortus 8 itu masih mendominasi sepatu lari lokal dengan segala segmentasinya yang jelas banget, dengan segala artikelnya yang bener-bener
kembangkan dengan maksimal, nggak buru-buru ngeluarin artikelnya. Dan Mills kayaknya memang setiap ngeluarin produk itu juga nggak sembarangan gitu ya. Jadi saya rasa masa depan Mills kayaknya bakal bisa dibilang menyaingi Ortus atau bahkan melebihi ya. Kita tunggu aja gimana persaingannya. Yang jelas kalau persaingan yang seperti ini yang suka ya para runners di Indonesia ya. Semoga semakin mantep lagi kalau bisa ada Mills Enermax Stream 2 gitu ya. Jangan diganti lagi namanya. Karena kalau diganti lagi bakal membingungkan. Jadi please brand-brand lokal jangan suka ganti-ganti nama kalau sepatunya mirip, apalagi segmentasinya mirip. Daily Trainer ya udah, kita tahu Mills Daily Trainer adalah Mills Enermax Stream. Udah jangan pakai nama yang lain kalau untuk Daily Trainer, kecuali pakai mau Max Cushion Shoes namanya lain. Kalau mau temporan, fokus temporan sepatunya lain, racing shoes namanya lain. Nah, tapi kalau untuk Daily Trainer please jangan pakai nama lain selain Stream kalau bisa. Kalau mau ngeluarin produk ya Stream 2 gitu ya. Atau Stream 2 mungkin special edition yang warnanya cuma beda dikit gitu. Tapi tetap Mills 2 gitu. Misalnya seperti itu. Itu harapan saya sih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Pemakaian 100 km dengan Mills Enermax Stream. Yang mana menurut saya sepatu ini berpotensi banget menjadi Daily Trainer Local of the Year kayaknya ya. Ya kita lihatlah nanti ke depannya. Tapi balik lagi, semua yang ada dalam video ini adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.